Contohnya seperti ini. Krisnagaraja sing raine rai pasaran, ini seperti ini. Ntar tak ada slomo seni. Krisnagaraja rai pasaran. Krisnaga itu saya memiliki beberapa Krisnaga. Itu wajahnya itu nggak ada yang sama. Banyak kok di media sosial yang lain tuh seperti yang media sosial itu. Gini ngomong Krisnagaraja. Mahar entah 5 juta, entah 6 juta. Kalau saya pribadi, ini saya disuruh maharin 500.000 aja nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Sani Channel. Disinilah gudangnya pusaka 10 Jangan berkualitas. Apa kabar kalau kita bersama di dimanapun kalian berada, baik itu yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pi ya. Semoga sampai saat ini selalu kabar baik yang kita nikmati. Amin. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dalam setiap kesulitannya. Amin. Oke, mengawali keabsenan kita Pi, sekian lama ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pi, ada apa gerangan dengan arisan ini? Oh, tidak ada apa-apa, kita tetap baik-baik saja. Terima kasih bagi yang sudah berempati dan bersimpati ya, Pi. Ya. Oke, kita awali dengan pertanyaan dulu, Pi. Oke. Oke, ini pertanyaan dari Muslimin, Pi. Ya. Begini katanya. Banyak orang bilang percuma merawat pusaka sepuh kalau tidak bisa mengaktifkan dan menyelaraskan energinya. Kalaupun aktif, paling sedikit sekian persen. Sama paham nggak ini maksudnya, Pi? Paham. Yang dimaksud dengan pertanyaan itu intinya kan percuma kita memiliki pusaka sing sepuh, tapi kalau kita tidak bisa memaksimalkan intinya kan neng kono. Kalau saya pribadi nggak ada yang percuma, karena mungkin anggapan seperti itu ya ono bener ning ya ono salah. Kenapa saya ngomong begitu? Ketika memang benar-benar itu pusaka sepuh original bikinan empu, biarpun kita tidak seberapa merawat, itu tetap ada efeknya dari energi besinya. Karena di video yang lalu, yang dulu pernah saya ulas, energi sebuah pusaka itu bersumber dari besinya dan bersumber dari energi empunya. Mungkin yang bisa orang ngambil atau gimana energinya itu energi yang dari empunya, tapi kalau energi besinya itu nggak bisa, gitu loh. Jadi ketika orang ngomong percuma, tidak, energi besinya itu sudah bawaan alami, sudah settingan alam seperti itu, defaultnya seperti itu. Mungkin kalau nggak dirawat ya memang beda, pusaka yang dirawat dengan yang tidak itu memang beda. Kalau ngomong hanya beberapa persen, ya jelas iya. Kenapa? Karena kita bukan pemilik pertama, kita sudah beberapa generasi. Tapi biarpun kita hanya bisa menggunakan 70-80% dari kekuatan pusaka ketika baru keluar dari besalan empu, kan ya beda, gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada yang percuma. Percuma ketika keris baru dibilang sepuh, lah itu percuma. Kalau aku pribadi gitu. Oke, saya tambahin dikit ya, Kia. Saya setuju sekali kalau nggak ada sesuatu hal yang sia-sia kayak gitu. Ya. Kalau untuk berapa persennya itu juga bukan jaminan, meskipun kita sudah generasi yang keberapa, itu bukan jaminan terus kita tinggal sekian persennya aja. Karena dari tangan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya entah kita itu sudah tangan keberapa, itu kan wadahnya masing-masing. Jadi belum tentu yang katakanlah kita ketujuh nih, yang keenam ini dapat 80%, terus kita yang ketujuh dapatnya cuma 10%, belum tentu jaminannya seperti itu gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke wadahnya masing-masing. Jadi jangan seolah-olah percuma punya pusaka ini. Kita pentingnya ngaji diri
gitu loh, Vi. Ya, bukan percuma pusaka ini, percuma wadahmu nggak besar gitu kan. Coba siapapun yang pernah ambil pusaka di saya, monggo, sampean rasakan sendiri. Saya jika menyingkronkan, baru kemarin sore, saya menyingkronkan pusaka dari yang dia beli dari saya, yang satunya dia warisan. Saya bisa. Entah kenapa saya punya skill seperti itu, ya karena belajar. Saya nggak ada yang ngajarin bab itu. Yang keris seperti ini loh gak percuma. Ini keris Nogorojo Luk Jiro Luk 11. Ini produk Kamardikan. Kalau saya ngomong ini bukan keris, ini hanya besi yang berwujud keris. Nogorojo, tak tanya orangnya, sampai beli dulu berapa? 2 juta. Mas, aku nggak usah, kalau bab keris Nogorojo dengan harganya aja, nggak usah lihat bentuknya. Kalau 2 juta, saya jamin. Itu Nogorojo apa cacing kanil gitu? Cacing kanil aja belum, yang sepuh yang ini nggak boleh segitu. Apalagi Nogorojo gitu. Ya kadang gimana ya, Pi? Kadang kita itu menyalahkan karena kebelondro di buku penjual atau bla bla bla, orang kita sendiri aja nggak mau belajar di situ, Pi. Jadi, terkadang ya, nggak mau belajar juga, ya itu ya benar ya. Terkadang kita meremehkan harga keris Nogorojo 2 juta. Kon ori tekon di. Nah itu dia maksudnya, belajar dong, logikanya dipakai gitu. Maksudku belajar itu di situnya, Pi. Ini Nogorojo itu seperti yang sudah kita ketahui, itu kan pusaka yang berkelas gitu, Pi. Keris ini loh ada manfaatnya, minimal buat pajangan. Ini kata orangnya, Mas, tolong dijualkan. Mak, saya langsung bilang gini, maaf saya nggak biasa jual keris baru. Kalau saya jual keris baru, saya ngomong ini keris produk Kamardikan, saya ngomong buat apa? Saya di video yang lalu sudah pernah ngomong, kalau keris Nogo, raine rai pasaran, wajah pasaran, itu percuma. Karena dibuat, dicetak berarti ya, bukan dicetak ngono. Apa kayak barang gini loh. Produk massal. Nah itu loh, maksud saya itu seperti itu. Contohnya seperti ini, keris Nogorojo, sing raine rai pasaran, ini seperti ini. Ntar tak ada slow motion nih. Keris Nogorojo rai pasaran. Keris Nogo itu saya memiliki beberapa keris Nogo. Itu wajahnya itu nggak ada yang sama. Kalau sudah wajahnya wajah pasaran, wajahnya semua sama, udahlah. Harus bukannya seudon, curiga, didahulukan. Masa iya naganya kembar siam gitu ya, Bi? Contoh seperti ini, keris Nogo. Wajah pasaran ini seperti ini. Kalau saya sekali lagi, ini bukan keris, ini hanya besi yang berwujud keris. Banyak kok di media sosial yang lain tuh, seperti yang media sosial itu, gini ngomong keris Nogorojo, mahar entah 5 juta, entah 6 juta. Kalau saya pribadi, ini saya disuruh maharin 500.000 aja nggak mau. Oke, Pi, sebentar ya, mohon maaf saya potong ya, Pi ya. Sebenarnya nggak ada masalah sama itu, ini keris iya, tapi kalau pusaka bukan. Jadi itu loh bedanya. Kalau keris banyak, kalau pusaka itu pilihan gitu loh. Ya itu kan, itu perspektifmu. Kalau perspektifku, ini hanya besi yang berwujud keris. Kalau yang namanya keris itu pasti dibuat oleh empu dan melalui ritual dan besi aji. Kalau ini besi sembarangan, ritualnya paling keramas enggak kan ngono. Terus kok nampo kon di nek keris koyo ngene iki. Sekali lagi, ini hanya besi yang berwujud keris, bukan keris. Jadi kalau yang namanya keris pasti dibuat oleh empu. Kalau dibuat oleh pengrajin, itu namanya besi yang berwujud keris, bukan keris. Monggo sampean perhatikan ntar di akhir video. Wis, langsung pertanyaan berikutnya, apa kerisnya?
Baik, langsung kita ke pertanyaan lagi aja biar sekalian. Oke. Semoga bisa dipahami ya maksud yang tersembunyi yang kita sampaikan itu, Pi. Bukan kita itu anti sama bla 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 bla. Kita sudah nggak apa ya, wis nggak terpengaruh sama yang di luar diri kita, bukan seperti itu, Pi. Ya itu ya terserah monggo aja. Mau kayak gini, ini tadi bukan karena lo Ari bisa ngerti sekarang yang di review kok Karis Kamardika, bukan seperti itu. Hanya untuk pembelajaran aja, gini loh, agar kita itu logikanya juga dimainkan kayak gitu ya, Pi. Masa dari zaman Bahola sampai sekarang masih belum pinter-pinter aja gitu ya, Pi. Logikanya ya dipakai. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Hendrik Wijaya. Ini dari postingan apa ya, Pi? Ya, saya agak lupa udah lama soalnya. Gini, kalau bentuk sama seperti keris jalak sangu tumpeng tapi tengahnya bolong, itu sama apa beda jenisnya gitu, Pi? Gini Mas, kalau bentuknya sama seperti jalak sangu tumpeng, tengahnya lubang, itu lihat dulu lubangnya itu karena alami, maksudnya alami korosi atau dilubangi, atau memang lubang sejak ditempa oleh empunya yang disebut dengan pamekang jagat. Kita harus tahu. Jadi tetap ya, umpama itu lubangnya karena korosi ya, jalak sangu tumpeng, umpama lubangnya dilubangi oleh tangan-tangan jahil, oleh para pengolah keris, itu namanya keris owahan. Tapi kalau lubangnya memang dibuat oleh empu, itu namanya keris jalak sangu tumpeng pamekang jagat. Jadi kita harus tahu ini lubangnya kenapa. Langsung ke pusaka. Sebentar bisa ya, tambahin. Penting nggak sih kayak gitu? Terus lubang dilubangi apa? Yang penting kan berlubang gitu. Nggak bisa seperti itu karena lubang itu sendiri menentukan gitu ya. Karena nanti kalau itu berlubang itu sudah ada maknanya sendiri dan itu harus dapat di situ. Pusakanya itu harus mengandung seperti itu gitu. Karena makanya penting itu dilubangi atau disitulah. Gini, intinya gini, setiap ricikan keris itu mengandung tuah, entah itu lubang, entah itu gereneng, entah itu apa, itu pasti mengandung tuah. Jadi ketika orang menambah apa? Ricikan keris lah, termasuk gereneng atau apa-apa, itu harus ada maksudnya. Si empu maksudnya, bukan orang. Jadi ketika orang menambahi ricikan keris, ya itu berarti ada maksudnya. Maksudnya apa? Ben regoe munda, kan gitu. Langsung aja ke pusaka. Yang berwarangka ladang Jogja ini. Handle Jogja juga. Kerisnya biasa, nggak seberapa panjang. Ini cocok untuk orang yang pertama kali buka-buka usaha atau merintis usaha, ataupun yang sudah berjalan juga cukup. Karena berpamor tunggak semi dan pedaringan kebak. Di atasnya semacam ada pamor untuk perlindungan. Cocok. Keris ini sepertinya tangguh-tangguh Tuban dan bergonjo iras. Keris yang bergonjo iras, menurut perspektif saya, pandangan saya, keris yang bergonjo iras adalah ketika empu itu baru menjadi empu, baru ditandai dengan membuat keris bergonjo iras. Empu junior lah, katakanlah seperti itu. Tapi bukan berarti empu junior itu kurang ampuh, belum tentu. Terkadang orang ketika setelah melakukan banyak tirakat atau ritual lagi pas ampuh-ampuhe. Makanya ada orang fanatik, ada yang ngoleksi keris gonjo iras. Ini bergonjo iras, monggo sampean cek energi nih. Wayamu. Kalau kadang-kadang saya suka heran sih, yaitu kita bukan bermaksud
solusi atau gimana cara mendeteksi pusaka itu kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang kayak gini kok dibilang tuh nggak seni, dirasakan loh. So ya pas. Enggak, bukan ini, saya bukan membicarakan ini. Banyak di luar sana itu yang membahas sesuatu itu kok nggak sinkron sama sekali sama pusakanya gitu loh. Ya, gini saya bahas lagi. Ketika sebuah pusaka pamor atau pusakanya itu harus energinya selaras. Gitu. Jadi ketika pamornya tidak selaras dengan energinya, saya pastikan itu keris gak jelas. Itu orangnya yang nggak jelas, apa maksudnya udah nyalahin barangnya, udah tahu barangnya itu kayak gitu, orangnya yang mengada-ada atau gimana, itu konsepnya kayak gimana. Kadang-kadang saya suka sekarang di medsos itu banyak sekali kan berseliweran kayak gitu, kadang-kadang saya suka ini orang ini ngaco atau udah itu biarkan saja, cuman geli apalagi di era ini semakin kesini tuh wes salah kaprahnya kebangetan gitu. Ketika orang beli di saya, monggo putar Sabang sampai Merauke, saya jamin. Ketika ada yang ngomong iki keris anyar, kalau masalah tangguh itu beda. Sudah berulang kali menyampaikan. Tapi yang penting keris sepuh dulu, kan gitu, keris bener dulu. Tapi kalau masalah tangguh beda ya. Monggo kita diskusikan. Saya jamin dunia akhirat. Kalau memang itu keris nggak bener, saya ganti. 100% tidak saya potong sepeser pun. Ketika ada orang yang mau, ketika kerisnya nggak benar, dikembalikan, dipotong, itu urusannya dewe-dewe. Kalau memang kerisnya nggak benar, ayo bawa sini, tak kembalikan 100%. Nggak benar dalam artian gini ya. Pertama ibaratnya itu gini, Mas saya cari logo, ternyata yang kita kirim bukan logo. Terus itu kan berarti kita yang tidak sesuai seperti itu. Kalau masalah ori, jaminan dah pusaka-pusaka Ari Wisanggeni itu sudah melalui seleksi kayak gitu. Dan saya pastikan pusakanya itu sesuai gitu. Misalkan ini kita review, ini pusaka Tunggak Semi, memang energinya mengandung seperti itu. Jadi gitu. Jadi nggak usah susah-susah. Masa iya? Tapi ya nggak apa-apa kalau mau dibuktikan seperti itu, ya. Kalau mau dibuktikan sesuai nggak, kalau yang kita review ini tuh nggak semi, boleh ditestirkan kemana, itu silahkan saja. Kita tetap ya nggak apa-apa, gitu. Tapi asalkan ya tidak ada unsur yang ya gimana ya, Pi ya. Saya itu sering ketika ditunjukkan keris yang bukan dari saya mau ngomong sejujurnya itu mau gimana, kerisnya nggak bener. Mau ngomong jujur gak enak karo bakule, mau ngomong gak jujur gak enak karo sing duwe. Kita kan ya si malakama juga di situ. Ya sudahlah. Sebenarnya itu beban buat kita. Tolong kalau pusaka bukan dari kita, entah itu besi berupa keris dan apapun, kita itu beban kalau seperti itu ya. Nanti kita dikira bla bla bla. Meskipun penilaian kalian itu nggak akan ngefek ke kita nggak akan tinggi hati kalau dipuji dan rendah diri kalau di ini. Ngomong saat temennya jare ngenyek, terus ngomong nutupi terus jare ini buju itu gimana? Gitu loh. Jadi ya wis belajar aja lah. Baik, kembali ke pusaka ya, Pi ya. Tunggak Semi, apa tadi? Itu tempat beras itu apa namanya? Pedaringan. Nah, pedaringan ya, istilahnya orang Jawa pedaringan kebak gitu. Seharusnya apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, ini sebuah anugerah kalau menurut saya. Kita bisa memegang pusaka seperti ini, itu sebuah anugerah. Kita belajar dari sini, dari pedaringan kebak itu kan kita belajar agar apa ya? Dalam apapun yang kita lakukan, ojo mengutamakan perut karena itu sudah ada yang ngatur gitu loh. Maksudnya itu yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Kalau ya Allah, kalau bisa kita mempelajari filosofi dalam pusaka itu luar biasa. Apalagi masalah kalau kita menjalankan sesuatu dengan sesuai sama garisnya, dengan Tunggak Semi ini, pastilah nggak bakalan terputus. Pasti akan sesuai gitu. Kalau
Jadi belajarlah dari ini gitu loh, Bi. Belajarlah dari filosofi pusaka gitu. Kan pelajaran tidak hanya dari dunianya kayak gini, kalau kita mau mempelajari itu ya Allah sangat luar biasa gitu, Bi. Paling enggak yang kemarin belum terbuka pikirannya dengan mempunyai pusaka itu bisa belajar dari sini. Itu menuntun kita agar seperti itu gitu loh. Amin. Oke, saya rasa seperti itu. Sekali lagi cek energi ini pusaka Tunggak Semi yang berkonco iras. Cukup. Mau ada yang disampaikan lagi? Cukup. Oke, para pecinta Tosa lagi dimanapun kalian berada, demikian tadi yang kita sampaikan pusaka tangguh mana tadi? Insya Allah Tuban nih. Tangguh Tuban, Tunggak Semi ya, perdagangan kebang. Semoga yang kita sampaikan di ini bisa menambah sesuatu hal yang positif, gitu yang membuka wawasan, menambah sesuatu hal yang baik gitu ya. Amin. Terima kasih bagi